ujung telepon. Radio Republik Indonesia RRI Prosa. Pak Kades, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar Datu Soko Barat? Puji Tuhan, sehat selalu. Cuacanya bagaimana di Datu Soko Barat pagi hari ini, Pak Kades? Cuacanya cerah, memang tadi pagi agak sedikit mendung dan gerimis, tapi sekarang sudah agak cerah. Tadinya saya mau tanya nih, sekarang posisinya di mana? Tapi kalau sudah memberikan informasi cuaca di Datu Soko Barat, berarti posisinya di Datu Soko Barat ini ya? Oh iya, di Soko Barat. Pak Kades, Anda diundang ke sana, ke Maros ini dalam event apa, Pak Kades? Oh ya, jadi kebetulan saya dapat undangan dari Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan namanya Ramang-Ramang Tourism Exhibition. Itu satu event pariwisata yang diselenggarakan oleh OJK bersama dengan beberapa bank yang kebetulan bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan seperti BRI, BNI, lalu juga Bank Sulsel dan juga Mandiri dan Bank Indonesia, serta Bank Syariah yang menyelenggarakan kegiatan terkait dengan kepariwisataan untuk mengangkat potensi wisata yang ada di provinsi secara khusus Sulawesi Selatan. Ya, dengan objek wisatanya adalah Ramang-Ramang. Itu semacam objek wisata batu-batu purba dalam konteks kepariwisataan. Itu kapan berlangsung kegiatan tersebut, Pak Kades? Oh ya, kegiatannya sebenarnya 2 hari, dari hari Sabtu dan Minggu, dari tanggal 19 sampai 20. Hanya saya terlibat di hari pertamanya tanggal 19 di acara pembukaan. Baik, apakah ini ada kaitannya dengan Datu Soko Barat yang sudah meraih ya juara 4 dalam pemilihan desa wisata, atau ada latar belakang lain nih sehingga Anda diundang, Pak Kades? Oh ya, jadi sebenarnya ada 2 poin yang mengapa mereka mengundang saya untuk berbagi. Karena di sana lagi proses untuk pengembangan desa wisata dengan konsepnya adalah ekowisata, dan juga di sisi lain dalam pengembangan karena yang hadir itu para kepala desa dan BUMDes, para pengurus BUMDes, jadi lebih kepada bagaimana desa wisata dalam hubungan dengan pengembangan BUMDes juga secara digitalisasi. Jadi dalam konteks poin itu, lalu mereka juga melihat rekam jejak perkembangan Datu Soko Barat dalam 2 tahun terakhir memang boleh dikatakan berskala nasional, dan memicu mereka untuk boleh berbagi sharing kepada teman-teman para kepala desa, lalu juga pengelola BUMDes dan juga Pokdarwis dan para pengurus khususnya untuk UMKM untuk dalam mendukung pariwisata. Begitu. Berarti ini orang-orang Sulawesi Selatan ini selalu mengikuti ya perkembangan yang ada di Datu Soko Barat, begitu Pak Nando ya? Ya sepertinya karena dalam hubungan dengan dunia digital dengan ini jadi perkembangan, apalagi kita sama-sama masuk di dalam anugerah desa wisata kemarin di dalam skala Indonesia, jadi saya rasa mungkin itu sehingga mereka merekomendasikan kontak ke saya untuk bisa berbagi sharing pengalaman di sana. Baik, sehari di sana ya menjadi pembicara begitu. Apa yang Anda bagikan, Pak Kades? Baik, ya memang sehari di sana, dan itu menarik sekali kegiatan di Ramang-Ramang Tourism Exhibition itu dalam berbagai dibagi dalam berbagai kegiatan. Jadi ada workshop, lalu ada lomba dayung, lalu juga ada bisnis matching, lalu ada produk UMKM pameran, plus juga ada tambahan lain itu adalah lomba sepeda dan berbagai kegiatan kepariwisataan. Dan yang saya sharingkan di sana lebih kepada karena ini berkaitan isu yang ada di desa, bagaimana dalam konsep kita membangun Indonesia dari desa dengan aneka problem dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Jadi singkat kata adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk mengembangkan dalam konsep kepariwisataan, serentak juga pemanfaatan digitalisasi. Jadi kebetulan kita di Soko Barat satu langkah lebih maju, sekalipun
kita di ND, khususnya di NTT, jauh dari Jakarta dan ini, tetapi dalam segi digitalisasi dan inovasi kita lebih dahulu lah dengan teman-teman di Sulawesi Selatan, misalnya pembayaran metode pakai kris, lalu juga proses transaksi kita untuk aneka produk yang ada melalui dampingan Bank NTT dan di khususnya kita di NTT dan kami di Desa Soko Barat, ini satu langkah lebih maju lebih dahulu sehingga berbagi dengan teman-teman di sana. Oke, nah potensi yang ingin mereka kembangkan adalah ramang-ramang tadi ya yang sudah Anda sebutkan. Nah setelah Anda mengamati kemudian berbagi ya, apa yang menjadi catatan yang harus dilakukan ya oleh teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian apa yang bisa Anda bawa pulang begitu ya, belajar dari ramang-ramang nih untuk Detu Soko Barat, Pak Kades. Oh ya, baik. Yang pertama, sebagai bagian dari rekomendasi, memang Ramang-Ramang itu satu objek destinasi wisata. Memang di sana suatu objek yang sangat menarik, hanya memang perlu ada peningkatan, karena minimal kalau kita berbicara terkait dengan sebuah destinasi wisata, ada namanya 5A. A itu ada atraksinya apa saja ketika orang pergi ke sana, lalu misalnya bermain sepeda atau juga main perahu sesuai dengan objek konteks yang ada di sana. Yang kedua itu amenitas itu dukungan terkait misalnya internet, lalu juga dalam hubungan dengan toilet umum, lalu lebih kepada sarana-sarana umum yang ketika orang pergi ke sana bisa menikmati itu. Dan di sana kemarin agak kesusahan misalnya ketika untuk sinyal internet atau koneksi sejenisnya. Lalu yang ketiga itu terkait dengan akomodasi, itu soal makan minum, penginapan, homestay, dan ini memang masih sangat kurang di objek tersebut. Lalu yang berikut itu terkait dengan yang berikut adalah awareness soal kesadaran ya, soal ada kesadaran tentang berpariwisata, soal sabta pesona yang ada di sana. Jadi itu beberapa konsep terkait dengan penambahan ya, ketika saya sharingkan kepada teman-teman, karena di sana juga hadir Kepala Dinas PMD provinsi, dan ini mereka sangat apresiasi karena selain kita dari NTT yang dalam kacamata mereka kan selalu yang terluar dan ini, tetapi justru memberikan suatu perspektif baru dalam membangun pariwisata dari konsep-konsep yang ada di desa, dan itu sesuai dengan karakteristik juga mereka yang ada di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang mungkin saya boleh bawa pulang dalam hal ini, akhirnya saya berpikir bagus juga karena kita sejalan dengan prinsip pariwisata, akhirnya berpikir bagaimana mendesain juga kita mungkin boleh kalau kita membuat Kelimutu tourism exhibition semacam itu yang mempertemukan teman-teman skala antar desa, lalu juga mendukung dalam festival kita di Kelimutu, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda, bagaimana mempertemukan bank-bank yang ada karena dengan dana kurnya dengan pelaku-pelaku UKM, lalu ada pameran dan semacam ada bisnis lah, sharing kepada para pemilik-pemilik usaha yang kecil-kecilan yang berbasis desa, BUMDes, lalu ataupun Pokdarwis, lalu juga terlibat dalam kegiatan kepariwisataan. Saya rasa itu yang ide yang menarik, dan juga saya lihat menarik juga di sana konsep yang bisa kita bawa ke, saya rasa untuk bisa bergerak untuk kita di ND itu adalah ada namanya high level meeting. High level meeting itu bagaimana mempertemukan para petinggi-petinggi untuk mengambil kebijakan, tapi dalam sharing sambil ngopi santai di sebuah objek destinasi wisata. Jadi di sana saya ketemu kemarin itu bertemu dengan pimpinan misalnya BRI, Bank Indonesia, OJK, lalu juga pimpinan Asita, lalu PHRI, lalu juga teman-teman yang pelaku-pelaku usaha. Jadi mereka sharing sambil ngopi bareng untuk sebuah kesepakatan kira-kira mendesainnya program untuk bagaimana Ramang-Ramang lebih bagus ke depan itu kolaborasi. Jadi itu yang saya lihat satu hal yang positif untuk mungkin bisa kita menjadi implementasikan contoh, untuk di ND khususnya. Baik, NTT dikenal sebagai provinsi yang terluar, terpinggir begitu, termiskin begitu ya. Tetapi Detu Soko Barat ini memberikan nilai plus kepada NTT begitu, Pak Kades ya. Oke, baik, Pak Kades. Ketika Anda memberikan materi ya, Anda men-share begitu, bagaimana respon dari audiens saat itu, Pak Kades?
Memang dari audiens sendiri memang awalnya sekali agak sedikit melihat karena kita di NTT, wah ini narasumber kok dari NTT, memang agak sedikit pesimis sepertinya. Tetapi justru setelah saya membawakan materi dengan berbagai sharing pengalaman positif, lalu juga karena tayangkan juga dalam bentuk slide-slide informasi yang kita buat dan mewakili kita dari ND sebagai kota kelahiran Pancasila, lalu juga dengan destinasi Kelimutu dan menjadikan kita sebagai destinasi wisata baru untuk di Flores dengan hadirnya wisata premium, tetapi juga memberikan suatu konsep yang sejalan dengan apa yang sementara ini mereka geluti. Jadi karena pariwisata berbasis yang ada di desa, sharing-sharing pengalaman dan hal-hal positif yang ada di desa, bahkan setelah saya sampaikan materi itu banyak yang minta nomor kontak, lalu juga materi yang saya bawakan juga mereka minta untuk bisa diaplikasikan dan banyak juga respon pertanyaan-pertanyaan yang dari audiens itu sendiri, itu sebagai bentuk antusias dari mereka terkait dengan apa yang saya sharingkan, karena ini lebih kepada menarik juga karena sharing itu sesama para kepala desa. Jadi saya juga sebagai kepala desa, lalu ada juga jadi lebih kepada isu yang benar-benar mereka rasakan dan satu nuansa persoalan dan konteks yang mirip-mirip lah. Jadi lebih mengena karena isu-isu di level desa dengan konteksnya kan mirip-mirip, hanya mungkin beda orangnya saja, tetapi isu terkait dengan di desa itu terkait penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, lalu juga bagaimana ada multi informasi di level desa yang kadang organisasi juga berbenturan antara misalnya BUMDes dan Pokdarwis atau juga kelompok tani. Nah, isu-isu kan yang mirip dan sejalan punya potensi untuk pulang untuk pengembangan pariwisata hanya dari sisi tata kelola atau manajemen. Nah, itu yang perlu tindak lanjuti semacam itu. Oke, baik. Pak Kades ini siap-siap ya mendapat undangan dari provinsi-provinsi lain begitu ya? Iya, ya sih memang beberapa bulan kemarin saya juga sempat di Papua juga di Wamena untuk sharing juga terkait dengan pengembangan desa dalam hubungan dengan konteks-konteks yang ada. Saya pikir ini sebagai berkat juga untuk kita di ND dan juga lebih terbuka untuk sudah saatnya sekarang itu kita desa-desa harus lintas maksudnya harus bersharing pengalaman lalu juga berbagi. Saya juga melihat juga ada teman-teman dari beberapa desa juga yang sekarang lagi sementara belajar di desa Ponggok, ada teman-teman dari desa Karirea, dari Roa, jadi juga dari desa itu mungkin menarik untuk menambah perspektif baru bagaimana kita ND dengan konteksnya membangun dari desa dan kelurahan. Saya rasa para kepala desa dan pengambil kebijakan di level lokal yang paling kecil di paling bawah itu perlu ada input atau pengetahuan yang mumpuni dalam arti bahwa bisa belajar dari teman-teman yang lain untuk membangun desanya. Saya rasa ini suatu hal yang bagus. Oke, baik. Ketika Anda diundang begitu ya, dan Desa Datu Soko Barat ini menjadi contoh ya untuk desa-desa lain yang ada di Indonesia begitu ya. Sempat pesimis Anda tadi disampaikan seperti itu, tapi ini kayaknya menjadi acuan juga ya, memacu semangat begitu ya Pak Kades ya, untuk menjadikan Datu Soko Barat lebih baik lagi. Nah, target Anda ke depannya seperti apa nih? Kemarin sudah mendapat atau perolehan 4 besar begitu ya untuk desa wisata. Nah, target ke depannya untuk Datu Soko Barat ini seperti apa Pak Kades? Oh ya baik, untuk target ke depan untuk Datu Soko Barat sendiri memang saya lagi mendesain Datu Soko Barat itu sebagai desa wisata yang mempunyai karakter lokalnya harus kuat sebagai bagian, tidak hanya sebatas jadi kenal dalam arti desa wisata, tetapi lebih kepada harus ada konsepnya ke depan itu ada dari kegiatan pariwisata, masyarakat itu mengambil bagian berperan dalam kegiatan ekonomi produktif. Jadi makin banyaknya usaha-usaha di level masyarakat, misalnya dari sisi kerajinan, lalu juga dari sisi kuliner, lalu juga dengan atraksi-atraksi yang misalnya sanggar dan juga kegiatan kepariwisataan itu yang pertama yang berdampak pada peningkatan penghasilan asli desa. Minimal dengan kegiatan kepariwisataan yang ada di desa membawa bahwa masyarakat itu secara ekonomi bisa mandiri. Itu sih tujuan yang paling utama karena mendasar. Lalu yang kedua juga lagi mendesain bagaimana pariwisata kita di Datu Soko Barat itu yang selaras dengan alam, berkelanjutan, dan dia juga harus di dalam desainnya bahwa tidak menjadi konsepnya pariwisata yang mass tourism. Mass tourism itu maksudnya lebih kepada masif, tapi dia lebih selektif.
Jadi Detsoko tuh Barat harus menjadi pioner untuk mendukung pariwisata yang harus ramah lingkungan, lalu juga jumlah wisatawan juga tuh harus dibendung, tidak boleh misalnya cukup sehari misalnya 50 atau 100 orang, tidak boleh lebih, supaya apa? Dengan tujuannya bahwa ini bukan soal jumlah yang makin banyak orang datang dan menghasilkan uang, tetapi dia harus dalam konteksnya harus dia selaras dengan alam. Jangan sampai hadirnya pariwisata justru ikatan-ikatan sosial, perubahan-perubahan itu terjadi. Kita pingin bahwa sekalipun pariwisata justru dia sebagai bonus, bukan yang utama. Yang utama ya tetap orang bertani, masyarakat juga tetap ke kebun seperti biasa, sehingga jangan sampai hilang dari rohnya kita sebagai petani yang ada di sini. Justru pariwisata itu sebagai leading sektor, tetapi dia sebagai penggerak, bukan yang menjadi yang utama. Karena dia ibarat semacam efek domino atau semacam kereta, dia yang bisa menggiring semua, bahwa di situ pertanian juga jalan, perikanan, peternakan justru menjadi roh utamanya. Yang mengemasnya itu justru dari visi pariwisata. Itu yang kita harapkan. Yang akhirnya bahwa saya sangat mengharapkan mungkin 4-5 tahun itu Detsoko sendiri secara mandiri dalam hubungan dengan bisa peningkatan PADES. Masa di desa-desa lain di Indonesia ada yang kayak Desa Ponggok bisa M untuk menghasilkan PADES. Kenapa kita di Detsoko atau mungkin di Ende itu tidak bisa? Ini kan padahal kita di desa sama-sama. Ini juga yang harus memicu bersama untuk menghasilkan PADES. Mungkin itu konsep yang pingin bangun Detsoko ke depan. Dan yang terakhir menjadi rumah belajar bersama lah saya pikir untuk terkait dengan konsep ekowisata. Mungkin itu. Oke, baik Pak Nando, sekalipun Anda diundang menjadi pembicara di berbagai daerah, men-sharing begitu, berbagi ya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, tetapi prioritas Detsoko menjadi prioritas utama begitu ya, tetap ya? Ya. Oke, baik Pak Kades, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses selalu ya bersama warga Detsoko Barat. Selamat pagi. Oke, amin. Terima kasih. Selamat pagi, salam untuk pendengar RRI di mana saja berada. Salam sehat dari Detsoko untuk kita semua. Selamat pagi Bunda. Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari